Tapi aku notice gini mah, Ya. Bang Muslim, kayak semua atau beberapa teman-teman aku yang justru mereka punya kesempatan untuk berkembang kayak Abang, punya akses ke berbagai hal, terus mereka ngebantu orang lain gitu ya. Biasanya orang seperti itu yang anginnya tuh paling kenceng, yang semakin banyak orang benci gitu. Iya. Aku yakin pasti banyak yang gak suka juga sama Bang Muslim gitu. Bener. Karena semakin maju, semakin berkembang. Pernah ngerasain fase seperti itu dan bagaimana menghadapi itu, bagaimana dealing dengan perasaan tidak disenangi oleh orang lain? Sebenarnya kalau backgroundnya komedian, terutama stand up komedi, itu kita sudah berdamai dengan kekurangan diri sendiri. Jadi sebelum dikatain orang, kita udah ngata-ngatain diri sendiri ya. Misalnya stand up komedian yang jelek, dia bahas jeleknya, yang hitam bahas hitamnya. Jadi mungkin bagi stand up komedian itu ya hate comment dan lain-lain itu tidak terlalu berdampak ya. Ya berdampak, tapi saya kaget tuh ternyata bagi konten kreator lain itu bisa jadi doomsday bagi mereka. Waktu itu ada konten kreator YouTuber gitu kena masalah dikit hate comment aja dia udah. Saya tidak meremehkan bunuh diri ya, tapi ada kabar dia mau bunuh diri, ada kabar dia depresi. Nah mungkin ya kalau stand up komedian agak lebih strong mentalnya, karena kita sudah biasa menjelekkan diri sendiri, sudah bisa berdamai dengan keadaan. Nah menanggapi tentang tadi, misalnya ada yang hate comment, saya hate comment tuh bagi saya nggak terlalu berdampak bagi saya. Yang saya benci itu adalah fitnah dan sok tahu. Oh, oke. Ini saya nggak ngomongin warga TikTok ya, tapi ya warga TikTok maksud saya ini, tapi kesok tahuan orang itu yang saya gemes dan pengen counter sebenarnya. Kalau cuma hate comment misalnya, anjing lu nggak lucu, sumpah itu bener teman-teman, nggak masalah begitu. Bangsat nih orang, nggak apa-apa ngomongin gitu. Tapi kalau dia udah sok tahu, saya kan kalau di konten tuh cukup vokal untuk menyuarakan intoleransi. Misalnya ada penutupan gereja, ada pelarangan gereja, ya kan mungkin Mas Bilal sering lihat juga ya pelarangan gereja ya. Pelarangan diskotik nggak ada, tapi gereja sering gitu. Tapi diskotik nggak harus minta tanda tangan 40 warga loh. Baru tahu aku. Gereja itu harus minta tanda tangan 40 warga. Kalau lapangan padel? Lapangan padel nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi mending gereja jadi satu sama padel sih maksudnya. Saya sering vokal tentang intoleransi, menyuarakan bahwa ini ada yang nggak bisa dibangun gereja gitu. Kalau misalnya saya dibilang caper lu, nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu komen yang saya ingat begini, lu nih belain Kristen, pasti lu dapat uang kan dari pendeta-pendeta itu. Hey. Kalau saya mau kaya dari endorse dan lain-lain, saya nggak akan ngomongin itu. Saya tinggal panjangin janggut, tidak berteman dengan coki, dan logatnya di Arab-Arabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik tidak larang, tinggal bilang begitu. Karena dari namanya udah kuat gitu ya, Muslim. Dari Muslim, saya bilang saya dari Madura, saya anak pesantren. Kalau mau easy way ya, saya malah menjauh dari konten intoleran begitu. Saya mah tinggal main aman aja, pencitraan agama, foto ikut pengajian, ada kan maksudnya yang pengajian foto doang ada. Tapi kalau mau easy way, kalau mau cari duit di situ, justru karena saya sering mungkin ngepost gereja, saya itu nggak cuma ngepost, saya datengin gerejanya, waktu itu masuk ke gereja, ke wihara. Jangankan dapat duit ya, brand aja, mana ada yang mau masuk ke konten kreator tersesat seperti saya gitu. Apalagi dituduh dapat duit dari gereja. Nah, nggak dapat saya, dari Gibran dapat. Itu ya, maksudnya sekali lagi ya, hate comment nggak masalah. Tapi kalau sok tahu fitnah itu saya, pengen balesin satu-satu tuh, tapi nggak ada energi gitu. Ya, makanya saya usul pemerintah nggak usah terlalu banyak wifi gratis kalau menurut saya, karena orang-orang blok gini. Dan itu yang bikin bahaya di internet itu kan gitu. Misalnya ada satu kebijakan, tiba-tiba ahli ekonomi semua di situ. Wow, ini, wow.
misalnya nggak belain Pak Prabowo ya, tapi misalnya Pak Prabowo melakukan sesuatu, dasar, wowo nih, termul, wow, sok tahu, ini bukannya begini, ada satu kebijakan, ini bukannya begini, tiba-tiba orang pada ahli, ya itu yang menurut saya semua orang jadi pakar. Semua orang jadi pakar itu yang berbahaya.